Nama saya Ella, NPM 2123101002, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kerajaan-kerajaan Islam di zaman penjajahan Belanda untuk memenuhi ujian akhir semester Sejarah Peradaban Islam kelas B yang diampu oleh Bapak Hendra Eka Saputra, SE, MSE. Kerajaan Islam pada masa penjajahan Belanda. Situasi dan kondisi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang. Menjelang kedatangan Belanda di Indonesia pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, keadaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan keadaan tersebut bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik, tetapi juga dalam proses pengembangan Islam di kerajaan-kerajaan tersebut. Misalnya, di Sumatera, penduduk sudah memeluk Islam sekitar 3 abad, sementara di Maluku dan Sulawesi, penyebaran agama Islam baru saja berlangsung. Di Sumatera, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, percaturan politik di kawasan Selat Malaka merupakan perjuangan segitiga Aceh, Portugis, dan Johor yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Malaka Islam. Pada abad ke-16, tampaknya Aceh menjadi lebih dominan, terutama karena para pedagang Muslim menghindar dari Malaka dan memilih Aceh sebagai pelabuhan transit. Aceh berusaha menarik perdagangan internasional dan antar kepulauan Nusantara. Bahkan ia mencoba menguasai pelabuhan-pelabuhan pengekspor lada yang ketika itu sedang banyak permintaan. Kemenangan Aceh atas Johor membuat kerajaan terakhir ini pada tahun 1564 Masehi menjadi daerah vasal dari Aceh. Di Jawa, pusat kerajaan Islam sudah pindah dari pesisir ke pedalaman, yaitu dari Demak ke Pajang, kemudian ke Mataram. Berpindahnya pusat pemerintahan itu membawa pengaruh besar yang sangat menentukan perkembangan sejarah Islam di Jawa. Sementara di Banten, di pantai Jawa Barat muncul sebagai simpul penting antara lain karena pedagang ladanya dan tempat penampungan pelarian dari pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur. Merosotnya peran pelabuhan Jawa Timur akibat politik Mataram dan munculnya Makassar sebagai pusat perdagangan membuat jaringan perdagangan dan rute pelayaran dagang di Indonesia bergeser. Di Sulawesi, pada akhir abad ke-16, pelabuhan Makassar berkembang dengan pesat. Letaknya memang strategis. Latar belakang kedatangan Belanda, VOC Hindia Belanda. Tujuan Belanda datang ke Indonesia untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapat rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Dan perseroan Amsterdam mengirim beberapa armada kapal dagangnya ke Indonesia. Dan diikuti banyak perseroan lain yang juga ingin berdagang dan berlayar ke Indonesia. Kemudian perseroan-perseroan itu bergabung dan disahkan oleh Stans General Republik dengan satu piagam yang memberi hak khusus untuk berdagang, berlayar, dan memegang kekuasaan di kawasan Kepulauan Nusantara. Perseroan itu bernama VOC. Dalam usaha mengembangkan usaha perdagangannya, VOC nampak ingin melakukan monopoli. Karena itu, aktivitas ingin menguasai perdagangan Indonesia menimbulkan perlawanan pedagang-pedagang pribumi karena merasa terancam. Pada tahun 1798, VOC dibubarkan karena sebelumnya pada tahun 1795 izin operasinya dicabut. Dibubarkannya VOC disebabkan beberapa faktor. Dengan bubarnya VOC pada pergantian abad ke-18, secara resmi Indonesia berpindah ke tangan pemerintahan Belanda. Karena pemerintahan Belanda memanfaatkan daerah jajahan untuk memberi keuntungan sebanyak-banyaknya kepada negeri induk guna menanggulangi masalah ekonomi Belanda yang sedang mengalami
kebangkrutan. Akibat perang pada tahun 1830, pemerintahan Hindia Belanda menjalankan sistem tanam paksa. Dan pada tahun 1901, Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi. Penetrasi politik Belanda. VOC sejak semula memang diberi izin oleh pemerintahan Belanda untuk melakukan kegiatan politik dalam rangka mendapatkan hak monopoli dagang di Indonesia. Oleh karena itu, VOC dibantu oleh kekuatan militer dan armada tentara serta hak-hak yang bersifat kenegaraan, mempunyai wilayah, mengadakan perjanjian politik, dan sebagainya. Dengan perlengkapan yang lebih maju, VOC melakukan politik ekspansi. Dengan kata lain, abad ke-17 dan 18 adalah periode ekspansi dan monopoli dalam sejarah kolonial di Indonesia. Menjelang akhir abad ke-18, ekspansi di wilayah ini berhasil di Jawa. Penerapan politik Belanda juga terjadi Kerajaan Banjarmasin. Belanda pertama kali datang ke kerajaan ini pada abad ke-17 untuk memperkokoh kedudukannya. Belanda mengangkat seorang gubernur di daerah itu. Ini berarti secara de facto Belanda sudah menjadi penguasa politik. Ini pula yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Banjarmasin yang dipimpin Pangeran Antasari. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Terdapat beberapa perlawanan dan perlawanan yang terbesar dan terlama ada 4, yaitu pertama Perang Pediri di Minangkabau, kedua Perang Diponegoro, ketiga Perang Banjarmasin, dan yang keempat Perang Aceh.